Nama Gibran Rakabuming menjadi sorotan usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia minimal capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dalam putusan ini, sosok yang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah diperbolehkan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu keputusan ini membuat Gibran, sang anak sulung dari Presiden Joko Widodo, juga berpeluang untuk maju dalam Pilpres mendatang. Lantas seperti apa keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat? Kita akan simak selengkapnya dalam syarat capres-cawapres ala MK untuk siapa. Ya, jadi per 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Putusan ini dikabulkan merespon permohonan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi tentang pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan juga cawapres. Perkara ini diajukan oleh mahasiswa bernama Almas Sakibiru dan permohonan dikabulkan sebagian oleh Ketua MK Anwar Usman. Almas sendiri disebut-sebut merupakan penggemar ya dari Gibran Rakabuming. Padahal sebelumnya MK telah menolak uji material pada pasal serupa yang diajukan oleh pihak-pihak lainnya. Seperti salah satunya adalah partai yang berbasis anak muda yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang saat ini diketuai oleh Kaisang Pangarep, adik dari Gibran, yang meminta agar syarat usia capres-cawapres ini diturunkan menjadi 35 tahun. Selain itu ada juga partai lainnya yaitu Partai Garuda yang meminta frasa dalam pasal tersebut diganti berusia paling rendah 40 tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Namun kedua permohonan ini ditolak oleh MK dan permintaan dari sang mahasiswa lah yang diterima sebagian karena menurut MK ada perbedaan pada norma yang diajukan. Next kita akan lihat. Nah, jadi mengacu kepada putusan MK, nama Gibran Rakabuming ini langsung panas ya diperbincangkan, which is sebetulnya juga sudah panas nih diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya memang nama Gibran ini kerap masuk ke dalam bursa nama cawapres oleh salah satu bakal calon presiden ataupun juga baca pres. Sehingga putusan ini seolah ya, ini anggapan dari banyak pihak, ini seolah memberikan karpet merah bagi Gibran untuk melaju ke kancah Pilpres. Nah, Gibran sendiri sebetulnya kita lihat ya profilnya, lahir di tahun 1987 dan saat ini baru berusia 36 tahun. Dan Gibran menjabat sebagai wali kota Surakarta sejak Februari 2021 dan sehingga jika kita mengacu lagi ya kepada putusan yang sudah bersifat tetap dari MK, maka Gibran berkesempatan untuk maju sebagai cawapres atau bahkan capres ya jika mau di Pilpres mendatang. Namun sebetulnya selain Gibran ada pula anak muda lain yang juga memiliki kesempatan yang sama. Kita lihat di sini ya, seperti tidak usah jauh-jauh ke Bobi Nasution terlebih dahulu ya. Misalnya ini juga merupakan adik ipar dari Gibran alias menantu dari Pak Jokowi dan juga ada sosok pemimpin daerah lainnya. Kita lihat di sini Emil Dardak selaku wakil gubernur Jawa Timur usianya 39 tahun. Ada lagi tadi Bobi Nasution, ini kelahiran tahun 1991, usianya adalah 32 tahun. Saat ini menjabat sebagai wali kota Medan. Ada juga yang lahir di tahun yang sama 1991, ada Panca Wijaya Akbar usianya 31 tahun. Bupati dari Ogan Ilir, ada juga Aditya Halindra usianya 31 tahun, Bupati Tuban, ini kelahiran tahun 92. Ada juga Diko Ganin Duto usia 33 tahun yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal. Nah, jadi tinggal kita lihat ya nanti adakah sosok-sosok ini yang akan maju di Pilpres mendatang, apalagi yang namanya sudah kerap disebut masuk ke dalam bursa nama cawapres. Nextnya kita lihat juga, ya jadi memang keputusan ini tentu tak lepas ya dari pro dan juga kontra. Banyak yang mengkhawatirkan dari sisi kontra, maka legasi yang akan ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo ini menjadi bergeser. Sehingga kalau misalnya Gibran maju sebagai cawapres, namun set aside kita kesampingkan dulu soal kekhawatiran akan politik dinasti. Coba kita lihat yuk secara realistis bahwa memang saat ini dunia sudah bergerak lebih cepat dan juga masif. Sehingga anak muda pun dianggap memiliki kesempatan dan juga kapasitas yang tidak kalah dari sosok yang lebih senior. Kita lihat kepemimpinan anak muda di sejumlah negara di dunia. Ini di bawah 40 tahun ya untuk umurnya.
Jadi yang pertama ada putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS, usianya adalah 37 tahun. Dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan. Kemudian kita lihat yang cukup kontroversial ada Kim Jong-un. Ini usianya rupanya baru 39 tahun dan bahkan mengambil alih kekuasaan ayahnya pada tahun 2011 lalu. Terkenal sangat keras dan juga memiliki ambisi nuklir yang juga kuat. Jadi ini adalah salah satu pemimpin yang sebetulnya cukup kontroversial ya di abad ini dan usianya belum sampai 40 tahun. Kemudian kita lihat ada Burkina Faso, ini negaranya, presidennya adalah pemimpinnya adalah Ibrahim Traoré berusia 35 tahun. Kemudian kita lihat juga ada Presiden Chili, Gabriel Boric, ini usianya adalah 35 tahun. Ada juga Dritan Abazovic, ini Perdana Menteri dari Montenegro, usianya adalah 37 tahun. Nah, memang kalau kita lihat ini cukup unik dan cukup berbeda negaranya, khususnya untuk Arab Saudi maupun juga Korea Utara, karena mereka memang tidak menganut demokrasi. Sementara yang lain ini masuk ke dalam list third world countries, selain Chili yang kekuatan ekonominya ini diperhitungkan juga di kawasan Amerika Selatan. Nah, namun, kalau kita lihat di sisi lain, memang kepemimpinan anak muda saat ini sudah menjadi sebuah fenomena. Utamanya di kalangan korporasi dan juga startup, di mana kini anak muda lah yang cenderung berperan sebagai disruptor dan mengarahkan ke perubahan yang lebih baik. Sehingga harapannya kesempatan untuk perubahan bisa lebih besar lagi. Namun seperti kalanya investasi ya, ada istilahnya high risk, high return, tentu juga ada resiko yang mengikuti. Jikalau ternyata kapasitas dari sosok muda yang terpilih ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi yang namanya ngurusin negara itu kan pasti luar biasa susah, sehingga di luar usia, kesiapan akan pengalaman, kecakapan hingga kesiapan mental ini amat sangat diperlukan. Nah, seiring dengan waktu pendaftaran pasangan capres dan juga cawapres yang kian dekat, tentu kita akan lihat dan kita akan tunggu adakah calon pemimpin muda di bawah 40 tahun yang akan diusung maju pada Pilpres 2024 mendatang. Karena sebuah pertanyaan besar dari masyarakat Indonesia saat ini, aturan ini dibuat untuk siapa sih? Ayo kita tunggu.